Beda dengan pelanggaran. Baru melanggar panjangnya 1 kilo, kita baru melanggar 30 meter atau baru separuh, ditangkap oleh polisi, melanggar, mau ditilang, tidak bisa. Kenapa? Karena pelanggaran itu, kalau percobaan pada pelanggaran itu tidak ada hukuman. Lalu tersalah, hukumannya bukan disuruh balik lagi ke belakang, balik ke belakang, dia tidak bisa dikenakan hukuman. Tapi saya sendiri kena kemarin itu, kena hukuman. Mau saya diskusi dengan polisinya, apa katanya, temui aja komandan katanya. Komandan bilang gitu katanya. Ditemui komandan, rupanya komandannya kawan saya pula. Kalau minta di Bangkinang, kawan sama kuliah, dia tidak selesai kuliahnya, saya selesai. Nah, jadi Bapak Ibu Hormat, kalau percobaan di jalan raya, percobaan melanggar aturan di jalan itu tidak dihukum, cuma disuruh balik. Tapi kalau percobaan pada pencurian dihukum dengan 1/3 hukuman. Dalam istilah hukum itu pogging namanya. Jadi pogging pada pelanggaran di jalan tidak dihukum, percobaan tidak dihukum. Tapi pogging pada kejahatan dihukum 1/3 hukuman. Itu yang kadang-kadang nggak mengerti. Orang yang seharusnya menegakkan hukum tak ngerti tentang hukum. Masa orang baru lewat 5 meter dia prit, bayar. Nggak bisa. Itulah yang dinyanyikan oleh band Suka tadi. Bayar katanya ya. Akhirnya dia minta maaf. Minta maaf pihak keamanan katanya. Lagunya tolong ditarik kembali. Saya merasa bersalah pakai bayar. Itu katanya, itu sangat menyinggung orang-orang yang berwenang dalam bidang itu. Nah, yang kita bahas pada hari ini, bagaimana tertibnya di jalan raya sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Jadi kalau nampak orang pelanggaran, itu banyak orang melarikan diri. Kenapa lari? Takut Pak jadi saksi katanya. Nanti diri kita di situ jadi saksi. Awalnya sudah anak payah mau makan, mau bekerja nggak jadi karena dipanggil terus, main jadi saksi. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Jadi di depan rumah saya berapa tahun lalu terjadi pelanggaran, saya jadi saksi di situ. Polisinya yang datang ke saya, Pak, jam berapa ada di rumah? Kami datang ke Bapak. Lalu saya ditanya berapa pendapatnya. Ketika terjadi kecelakaan di depan rumah Bapak itu, Bapak di mana? Saya sedang sholat, kata saya. Doa. Tahu Bapak kejadiannya? Tahu. Kenapa Bapak tidak langsung datang menyaksikan, cepat ke sana? Karena saya sudah sholat, saya berdoa pula. Sudah saya berdoa, baru saya tanyakan kepada orang, apa yang terjadi? Nah, rupanya terjadi pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, kalau ada nenek-nenek susah menyeberang jalan, yang dari Honda, yang dari mobil, turunlah sebentar, seberangkan nenek-nenek atau atu-atu, tolonglah diseberangkan. Itu namanya akhlak bagi seorang muslim dalam berlalu lintas. Kalau ada nampaknya kaca di jalan, berhenti kita dulu. Ada duri di jalan, kita berhenti dulu, dibuang durinya. Besar sekali pahala kita apabila menemukan duri atau kaca di jalan, kita buang, karena itu akan membinasakan orang lain. Atau tumpahan minyak di jalan, minyak solar, itu sedapat mungkin kita tabur dengan pasir supaya dia tidak licin. Kalau tidak ditabur, banyaklah orang yang jatuh di jalan gara-gara minyak solar berserakan. Licin, lalu lewat Honda, jatuh. Lewat mobil truk meleset. Itu biasanya banyak terjadi kecelakaan karena tumpahan minyak solar, karena ada duri, kadang-kadang karena ada anjing melintas yang tidak nampak.
Kucing melintas yang tidak nampak. Ketika saya ceramah di Caltex, waktu itu Caltex belum bubar, 10 tahun yang lalu. Lalu supir yang membawa saya itu marah-marah. Katanya jauh betul rumah Ustaz di Padang, mau dibawa ke Minas, Caltex Minas, untuk ceramah di Masjid Al-Fatah Minas. Ngomel-ngomel dia, Ustaz kan lagi mandi pula, selagi kita datang katanya. Awak mau cepat? Iyalah, karena mana dikasih tahu jamnya, saya katakan. Kasih tahu jamnya kan saya harus siap. Marah-marah, ngomel-ngomel, dia sedang marah-marah, nabrak kucing dia. Rupanya takut juga dia waktu nabrak kucing itu. Dan mati kucing itu. Lalu bagaimana caranya ini katanya? Dia ambil inisiatif sendiri, dia buka bajunya, dia ambil singletnya, singlet warna putih, dia bungkus itu kucing, dia kuburkan pinggir jalan. Harus begitu Pak Ustaz katanya. Pengalaman kami dari supir, kalau tidak kami hormati, tidak bungkus dengan baik, kucing itu kan cintanya Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Nah, kalau tidak dihormati, biasanya kami dapat kecelakaan beruntun. Nah, hari ini, besok terjadi pada kami. Maka kami sangat menghormati, kami kubur baik-baik. Begitu rupanya pendapat para supir dalam prakteknya, dalam kehidupan di sepanjang perjalanan. Itu yang kita temui. Nah, Bapak Ibu, kita pesankan kepada anak-anak kita dalam berjalan di jalan raya, jangan ngebut. Posisi mengebut itu menurut ilmu berkendaraan harus kurang dari 60 km per jam. Kalau lebih dari itu susah dikendalikan, liar dia, kecuali di jalan tol. Kenapa? Karena jalan tol itu lurus. Sehingga untuk pengendalian ini tidak begitu susah. Boleh sampai 100 larinya. Tapi kalau jalan biasa, banyak berbelok-belok, banyak yang akan menyeberang, itu kalau lebih dari 60 km per jam susah untuk dikendalikan. Jadi paling tinggi dibuat larinya 60 atau kurang dari itu. Begitu menurut pengalaman orang-orang di sepanjang perjalanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kembali kita menata akhlak budi pekerti kita di dalam perjalanan. Kalau menjadi supir, tidak boleh sambil menyupir sambil memegang HP, tidak boleh. Naik Honda gitu juga, sambil naik Honda sambil berbicara pegang HP, tidak boleh. Kalau supir nanti pegang HP dia dalam perjalanan, itu korban berapa banyaknya di dalam mobil itu? 10 orang, 12 orang, nanti menjadi korban semua gara-gara 1 orang. Kenapa? Karena yang mengendalikan supir itu adalah pikirannya. Kalau menghafal alhamdulillah. Kalau menghafal itu pikirannya nanti terganggu, orang-orang yang di belakang penumpang menjadi korban. Banyaklah orang menjadi korban gara-gara supirnya memakai HP, bicara panjang-panjang sambil menyupir, nyupir sebelah tangan lagi dia megang HP. Dengan bangganya kadang-kadang orang sudah risau di belakang, yang banyak bicara, dia bangga dia. Kenapa? Karena ada jatah katanya 2 jam. Kalau tidak dihabiskan hari ini, besok nggak bisa dipakai. Jadi dihabiskanlah bicara panjang-panjang, tapi nyawa orang bisa jadi korban. Nah, itu dalam rangka bunuh diri juga namanya itu. Firman Allah di dalam surat An-Nisa, wa la taqtulu anfusakum. Janganlah kamu coba-coba membunuh dirimu sendiri. Apakah secara cepat supir yang sampai menabrak, atau secara lambat supir yang makan sabu-sabu, ekstasi,
Ketika saya ke Dumai, ceramah di Dumai, naik Superbad, Pak, ya jangan makan sabu-sabu ya Pak, itu merusak otak, merusak pikiran. Melawan dia sama saya, wah tidak bisa, udah bertahun-tahun saya makan sabu-sabu, tidak ada apa-apa sama saya, katanya, tidak ada akibat apa-apa. Rupanya terbiasa dia, tersinggung dia. Saya tegur. Yang merokok begitu juga, jangan merokok ya Pak sambil nyupir ya Pak. Kita pula, aku matikan AC katanya, nggak apa-apa. Kalau hidup AC ya rusak katanya. Nah, tidak mau pula dia ditegur. Padahal itu korbannya luar biasa di perjalanan. Menyenggol satu, kadang-kadang yang dua, yang di belakang yang tidak tahu, menyenggol secara mendadak, akhirnya kecelakaan beruntun. Karena itu hati-hati dalam perjalanan. Orang sekarang makin laju-laju saja, makin ngebut saja. Tidak boleh sampaikan kepada anak-anak kita, kepada suami ya Bu, kepada anak sampaikan, jangan laju-laju di jalan raya, membinasakan nyawa orang lain, bisa juga membinasakan nyawa kita sendiri. Surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah sekali-kali kamu membunuh dirimu sendiri. Berjalanlah dengan lillahi ta'ala, baca niat dengan yang baik. Semoga perjalanan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa